Masalah hati orang itu kita tidak boleh menjadikan dasar untuk kita berinteraksi. Interaksinya dengan zahir. Lihat Nabi sudah ketahui siapa munafik, hatinya busuk, menyimpan kekufuran, tetapi Nabi tidak berinteraksi dengan mereka selaku orang kafir, tidak, tapi selaku orang muslim, walaupun munafik sudah dikasih tahu sama Allah. Mereka risalah Islam, risalah para anbiya, sehingga dia hidup tanpa sampai kepada mereka dakwah dan risalah Islam atau risalah para nabi. Mereka dihukumkan oleh para ulama kita itu masuk, boleh jadi akhirat nanti dia diampuni oleh Allah karena tidak sampai risalah kepada dia dengan baik. Hari ini apakah ada misalkan ahli fatrah, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman Lok Semawe Aceh yang Allah muliakan, kepada seluruh para pendengar yang mengikuti kami melalui media sosial dimanapun saudara kami berada, semua kita insya Allah berada dalam rahmat Allah, kasih sayang Allah dan dalam lindungannya selalu, amin ya rabbal alamin. Pada subuh yang berbahagia ini kita akan mengkaji tentang topik keimanan dan kekufuran. Bagaimana kita bisa memberikan penilaian terhadap iman dan Islam seseorang melihat kepada riwayat-riwayat daripada para sahabat dan juga tentu ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi, bagaimana cara Nabi dulu berinteraksi dengan orang-orang yang berbagai macam bentuknya masalah akidah dan masalah keimanan. Perlu kita pahamkan lebih dahulu bahwa masalah keimanan ini masalah yang sangat genting dan sangat krusial, penting. Maka karena ini masalah krusial, masalah yang sangat penting, bagaimana kemudian Islam membuat standar bagi kita dalam mengukur dan dalam kita menilai iman dan Islamnya seseorang. Bagaimana Nabi dan juga ayat-ayat dalam Al-Quran menilai iman Islamnya seseorang. Nah nanti apakah orang-orang yang dianggap secara zahirnya adalah Muslim, nanti di hari kiamat dia sudah pasti selamat daripada neraka atau tidak? Kemudian orang-orang yang mungkin dianggap kafir secara zahir, apakah pasti dia nanti akan binasa pada hari akhirat, kekal di dalam neraka atau tidak? Nah ini masuk pembahasan yang para ulama berbicara dalam hal ini. Ini menjadi patokan bagi kita nanti kalau kita paham nih bagaimana caranya kita bisa menilai Islam dan imannya seseorang dan bagaimana kita berinteraksi dalam hidup sesama kita selaku ahlus syahadatain ataupun selaku umat Islam. Kita akan melihat riwayat yang pertama atau sebuah dalil yang pertama yang kita melihat, belajar bagaimana
di dunia ini kita mengukur iman dan Islam seseorang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan salah satu ayat, dan ini sumbernya saya bacakan dari seorang ulama yang bernama Ustaz Dr. Syarif Hatim Al-Auni dalam kitab beliau Takfir Ahlu Syahadatain. Kita lihat ayat yang pertama adalah dalam surat Al-Munafiqun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Allah berfirman, apabila datang kepadamu orang-orang munafik, kepadamu itu adalah kepada Nabi Muhammad. Apabila datang kepadamu orang-orang munafik dan mereka berkata, nashhadu, kami bersaksi bahwa sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah Rasulullah, dan Allah mengetahui sesungguhnya engkau adalah Rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah bersaksi bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah pasti dusta. Ittakhadhu aymanahum junnatan, ya. Mereka menjadikan kesaksian mereka sebagai perisai pelindung. Fasaddu an sabilillah, maka dengan itu mereka menghalangi daripada jalan Allah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun, sesungguhnya sungguh sangat jeleklah, buruklah apa yang mereka kerjakan. Ayat ini berbicara tentang apa? Nah, orang-orang munafik, kita tahu ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, Nabi mendapatkan kondisi masyarakat yang berbeda dengan di Mekah. Ketika di Mekah, yang kafir jelas-jelas kafir itu, penduduk kafir, bahkan menentang Islam habis-habisan, menjadi musuh Nabi SAW. Sedangkan yang beriman, mereka beriman jelas-jelas dan siap bersabar dengan keimanan mereka. Tapi ketika Nabi hijrah ke Madinah, muncul kelompok yang berbeda dari Mekah, yaitu orang yang dia menampakkan Islam tapi menyembunyikan kekufuran. Jadi hana pasti secara zahir kibancara, ya. Mereka ini masuk yang disebut dengan orang-orang munafik. Ini fenomena ini muncul di Madinah. Nah, jelas kita ketahui orang munafik itu adalah orang yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan Islam, iman. Nah, ini fenomena baru dihadapi Nabi SAW. Lalu di sini kita lihat, apabila datang kepadamu, kata Allah mengajarkan nabinya, apabila datang kepadamu orang-orang munafik bersaksi bahwa engkau Rasulullah. Jadi orang munafik datang bersaksi kepada Nabi bahwa Nabi engkau ini adalah Rasulullah dan Allah tahu engkau ini Rasulnya, ya. Tapi Allah mengatakan apa? Dan Allah bersaksi orang munafik itu adalah dusta. Allah mengatakan munafik itu dusta, padahal dia sudah bersaksi dengan lisannya, dengan lidahnya bahwa dia beriman. Tapi Allah mengatakan mereka adalah dusta, pasti mereka dusta. Mereka jadikan janji mereka jadikan kesaksian mereka itu adalah untuk pelindung diri saja, untuk melindungi diri mereka. Nah, yang mengatakan orang munafik ini dusta siapa? Allah. Dikatakan kepada siapa? Kepada nabinya. Ini berarti hana ragule, orang munafik itu dusta. Iman mereka tidak benar. Pertanyaannya, apakah Nabi menjadikan orang munafik ini dalam hidup beliau sebagai, dalam interaksi beliau, disamakan dengan orang kafir, atau mendapatkan perhatian perlindungan dari Nabi SAW? Orang munafik, adakah Nabi SAW menyuruh untuk binasakan dan bunuh orang-orang munafik karena Allah telah mengatakan mereka itu pendusta, pembohong?
Adakah Nabi membuat seperti itu ketika beliau hidup? Tidak. Tapi Allah sudah kasih tahu mereka itu munafik, mereka itu dusta. Mereka hari-hari mengucapkan iman, mengucapkan Islam, bahkan mereka sholat. Tapi Allah kasih tahu bahwa munafik itu pendusta. Mereka hanya memakai kesaksian dan iman mereka sebagai tameng saja. Sebenarnya mereka pembohong, pendusta. Udah jelas. Tapi Nabi tidak ada. Kita dengar dalam sejarah ganyang orang-orang munafik. Jadi ada sebuah action dari sahabat untuk mengganyang orang-orang munafik. Tidak ada. Kenapa demikian? Ya. Padahal kita tahu orang munafik itu pegah menurut deh, ya kan? Bahwa dia ucapkan begini, tapi asli dalam hatinya begitu. Yang mengetahui hati manusia Allah. Allah udah kasih tahu itu orangnya pembohong, pendusta tuh. Enggak benar, imannya hanap doh ya. Dia kasih tahu Allah langsung, enggak semena, enggak apa namanya, hanak main-main, hanak cilet-cilet, kengon yang bidai, tapi Allah yang bidai. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh membunuh orang munafik yang mereka menjadikan iman mereka untuk menghancurkan Islam. Ini patokan penting harus kita paham. Oh Ustaz, Nabi tidak dikasih tahu mungkin nama-nama siapa-siapa munafik. Betul orang munafik itu dusta, tapi Nabi enggak dikasih tahu si A, si B, si C itu yang munafik mungkin. Oh enggak. Nabi mengetahui nama-nama mereka. Bagi para sahabat selaku manusia biasa tidak mengetahui mungkin secara pasti siapa yang munafik yang dianggap pembohong, pendusta itu. Tapi Allah mengetahui dan dikabarkan kepada nabinya siapa-siapa. Bahkan Nabi memberitahu kepada salah seorang sahabat nama-nama orang munafik di Madinah siapa saja. Nabi tahu itu. Nabi mengetahuinya siapa. Tetapi Nabi SAW tidak membunuh atau tidak menganggap mereka itu sebagai orang yang tidak beriman ketika dalam hidup beliau. Mereka dilindungi, diperlakukan sama seperti orang-orang muslim yang lain. Nah, bahkan gembong munafik bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, itu termasuk di antara orang-orang yang dilindungi Nabi SAW. Bahkan ketika dia meninggal, Nabi ingin mensolatkannya, tapi dilarang oleh Allah. Gara-gara dilaranglah Nabi tidak solat. Dalam interaksi Nabi berinteraksi selaku seorang muslim, seorang mukmin. Nah, disinilah diambil kaidah oleh para ulama bahwa dalam kehidupan dunia kita, apabila seseorang melafazkan syahadah, menampakkan Islam, maka kita harus berinteraksi dengannya selaku seorang muslim. Masalah hati dia seperti apa, maka itu berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini masalah iman, masalah akidah. Masalah iman, masalah akidah dalam kita berinteraksi dengan seseorang itu adalah dengan secara zahir. Ini kaidah penting di dalam masalah menghukum dan menilai orang seseorang, masalah Islam dan imannya seseorang, dan bagaimana kita berinteraksi dengan saudara kita yang ahlu syahadatain. Selama dia melafazkan Islam, menampakkan Islam, masalah hati orang itu kita tidak boleh menjadikan dasar untuk kita berinteraksi. Interaksinya dengan zahir. Lihat Nabi sudah ketahui siapa munafik, hatinya busuk, menyimpan kekufuran, tetapi Nabi tidak berinteraksi dengan mereka selaku orang kafir, tidak, tapi selaku orang muslim, walaupun munafik sudah dikasih tahu sama Allah. Makanya hari ini kalau misalkan ada di antara kita yang berinteraksi dengan saudaranya dengan tahmin itu bahasanya adalah dengan menduga, lalu dengan dugaan itu dijadikan dasar kita berinteraksi dengan seseorang, ini salah. Nyen peneganya hati kanya cika lagi nyanyian,
Ini gepegah hamba tanya meno tapi but ke medih. Hati kanyan medihnya hana menan. Tidak boleh kita berinteraksi dengan saudara kita dengan menduga hati seseorang lalu kita anggap orang itu seperti itu. Enggak boleh. Yang zahirnya seperti apa, udah kita berinteraksi sesuai dengan zahir yang ada dalam masalah iman seseorang, saudaraku, ya. Ini yang pertama, fal munafiqun. Jadi dengan ayat ini kita lihat kata para ulama sebagaimana dikatakan oleh Imam Ad-Darimi rahimahullah, wa ana aqul kama qala Syafi'i an tuqbala ala niyatuhum idza ittakhadhu junnatan lahum min al-qatl wa asarru fi anfusihim ma asarru fala yuqtalu kama anal munafiqin ittakhadhu aymanahum junnatan falam yu'mar biqatlihim. Maka apabila seseorang bahkan di dalam peperangan ketika menjadikan syahadah mereka untuk melindungi diri, ya. Jadi ini pendapat Imam Syafi'i juga, bahwa seseorang dalam peperangan menjadikan syahadah mereka untuk melindungi diri, syahadah mengucapkan 2 kalimat syahadah untuk melindungi diri, itu tidak boleh dibunuh orang itu. Walaupun mereka menjadikan syahadah itu sebagai tameng, pelindung, enggak boleh dibunuh orang itu, dilindungi. Apa dalilnya? Ini dia, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Munafiqun ini, bahwa orang-orang munafik itu jelas mereka pembohong, pendusta terhadap iman mereka, menjadikan tameng, tetapi mereka tidak disuruh oleh Nabi untuk membunuh mereka, kata Imam Ad-Darimi. Begitu juga Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berpendapat demikian. Pertanyaannya, kenapa dalam masalah iman kok begitu tidak ketat menilai orang lain dalam masalah iman? Amdih kan dapat ketat menyekajilah yang maka tak habis juta hukumkan kafir dia. Sedikit aja ada kecenderungan dia mengatakan sesuatu yang ada nilai kufurnya, udah kafirkan dia langsung. Kenapa tidak demikian? Karena masalah iman hanya Allah yang betul-betul tahu antara zahir dan batin seseorang. Tidak dipulangkan kepada manusia untuk menghakimi manusia dalam masalah iman. Dalam masalah iman, manusia hanya disuruh untuk nilai dari sisi zahir saja. Munafik saja yang jelas-jelas pembohong, pendusta, karena dia menampakkan Islam, enggak disuruh Nabi untuk membunuh mereka. Mereka disuruh lindungi, padahal musuh. Gara-garanya ini dia kaidah penting, ya, karena yang mengetahui isi hati benar tidak iman seseorang itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hukum zahir yang perlu kita pakai dalam kehidupan interaksi kita sesama muslim, ada lain nanti hukum di akhirat yang Allah lebih mengetahuinya. Kemudian kita lihat yang kedua adalah riwayat daripada Usamah bin Zaid, ya, ba'asana Rasulullah fi sariyatin fasabbahna al-huruqat min Juhaina fa adraktu rajulan faqala la ilaha illallah fata'antuhu fawaqa'a fi nafsi min dhalika fadzakartuhu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah riwayat kisah Usamah bin Zaid yang pernah diutus oleh Nabi untuk sebuah misi, ya, ke daerah Juhaina. Ketika dia sampai ke daerah tersebut, beliau menjumpai seorang laki-laki dari Juhaina, ya. Kemudian laki-laki itu mengatakan la ilaha illallah. Dia mengucapkan la ilaha illallah di depan Usamah, padahal ini adalah wilayah tempat orang yang menjadi target misi daripada Usamah bin Zaid yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Fata'antu, maka aku pun membunuhnya, ya. Fawaqa'a fi nafsi dzalika, lalu hana mangan ate lun lelumpoh orangnya dan lun sebut nyan bak Nabi kepada Usamah bin Zaid. Lalu apa sabda Nabi? Qala la ilaha illallah wa qataltahu, dia mengucapkan la ilaha illallah, engkau membunuhnya, kata Nabi.
Qultu ya Rasulullah innama qala khaufan minas silah. Ya Rasulullah, dia mengucapkan itu karena takut daripada senjata kami. Dia mengucapkan la ilaha illallah. Saya lihat itu karena dia jadikan itu untuk tameng saja. Kana muta'awidan qala afala syaqaqta an qalbihi hatta ta'lam aqalaha am la. Apakah engkau sudah membelah hatinya, dadanya, dan engkau melihat benar tidak dia mengucapkan itu? Dimarahi oleh Nabi Usamah bin Zaid. Dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, engkau bunuh dia, kata Nabi. Apakah engkau sudah melihat hatinya itu? Sudah engkau belah hatinya lalu engkau mengetahui? Famazala yukarriru alayya hatta tamainaitu anni aslamtu yawma idzin. Nabi terus mengulang-ulangi itu. Engkau bunuh dia telah mengucapkan la ilaha illallah wahai Usamah. Engkau bunuh dia telah mengucapkan la ilaha illallah wahai Usamah. Usamah menyesal bukan main dan sangat malu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai beliau membayangkan andai kata beliau baru masuk Islam hari itu, andai kata orangnya ulun baru ulun tamai Islam dumnan raya sahan lun ya? Karena membunuh seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, walaupun dia jadikan itu sebagai tameng sekalipun, tidak boleh mengkafirkan orang lain, menganggap orang lain kafir. Dia mengucapkan la ilaha illallah. Kita dalam masalah iman orang lain, saudara kita mengukur iman dia, Islam dia ahlu syahadatain, mengucapkan 2 kalimat syahadah, apalagi ada solat, enggak bisa sama sekali kita menghukumkan kafir saudara kita, atau kita berinteraksi dengan dia selaku seorang kafir, tidak boleh selama dia menampakkan keimanan dia, walau secara lisan, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah lalu dari sini ya, kita lihat ada sebuah kaidah lain yang bagus ya. Ustaz, kalau seandainya sudah jelas seseorang itu mengucapkan iman atau menampakkan iman dan Islamnya secara zahir, tetapi ada indikasi lain yang sangat kuat kalau dia itu adalah kafir. Nah, ya, contoh kasus ini. Seseorang dia menampakkan Islam secara zahir, tapi ada indikasi lain yang kuat kalau dia itu kafir. Dijadikan Islam ini sebagai polesan saja dari luar, sebagai baju dari luar. Kenapa tidak kita menghukumkan dia itu sebagai kafir saja? Kita interaksi dia selaku orang kafir saja. Hal ini tidak diperkenankan mengambil indikasi luar untuk menghukum seseorang itu kafir. Kenapa? Karena selama orang itu menampakkan zahir dan dia mengucapkan 2 kalimat syahadah, dan apalagi dia solat pergi ke masjid, walau ada indikasi lain yang kuat dia itu menuju kepada kekufuran, tidak boleh kita menghakimi kekufuran dia, menghukum dia sebagai kufur, sebagai kafir. Kenapa? Ada nas dan ayat dalam Al-Quran yang menyuruh kita pakai yang zahir ini, jangan pakai indikasi. Hanya pakai indikasi dalam masalah iman dan Islam orang lain, tapi yang dinampakkan orang itu apa, itu yang dipakai, karena ada nasnya, karena ada teks dari Al-Quran dan dalam hadis Nabi menan tak buat. Mana yang lebih kuat indikasi orang munafik masa Nabi? Orang munafik indikasi kemunafikan nada. Siapa yang kasih tahu? Allah kasih tahu lagi. Mereka pembohong. Tapi Nabi berinteraksi selaku apa? Selaku seorang Muslim, mukmin. Ini dia teks ayatnya, bahkan dipraktekkan oleh Nabi SAW. Saudaraku yang dimuliakan Allah ya. Jadi kaidah yang kedua yang penting kita ketahui, apabila ada indikasi seseorang di antara kita yang menuju kepada kekufuran, padahal dia mengucapkan 2 kalimat syahadah dan menampakkan Islamnya,
tidak boleh mengambil indikasi kekufuran untuk menghakimi saudara kita yang dia betul-betul menampakkan keislamannya. Enggak boleh demikian. Maka sungguh sangat gegabah sekali apabila ada orang-orang yang dengan mudah menuduh kufur dan kafir sesama muslim. Na'udzubillahi min dzalik. Kita ingin agar apa saja yang terjadi di antara kita, kita tidak saling mudah untuk mengkafirkan sesama kita. Nah, "Lau kana ad-din bir-ra'yi la aqsamna annahu ma qala illa ta'awudzan la tasdiqan wala ma'rifatan bil haqq." Ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Hatim Al-Auni, kata beliau, kalau seandainya agama ini dipakai secara logika saja, maka kita akan mengatakan bahwa apa yang terjadi dengan Usama itu benar. Usama betul, pakan aneh kenyan kecikan ayoy. Dia mengucapkan itu untuk melindungi diri saja. Indikasi ini secara logika sangat kuat. Dalam perang mau dibunuh misalkan, dia ucapkan la ilaha illallah, indikasi kuat dia itu untuk menjadi tameng diri kan, supaya melindungi diri. Itu indikasi kuat. Tapi agama ini enggak sepenuhnya bisa diambil indikasi logis, enggak bisa. Tapi apa? Ada teks dan ayat yang harus dipegang. Teks dan ayatnya menyuruh kita untuk ambil zahirnya dan serahkan hatinya dan isi dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakin ad-din lillahi ta'ala wa huwa qad amarna bi ilgha' kull ad-dalail wa isbat Islam liman nataqa bi syahadatain bi mujarrad nutqihi. Tapi agama Islam ini tidak semata-mata hanya dengan indikasi logis, tapi dia juga adalah agama Islam ini dinilai dengan apa perintah dan suruhan Allah dan Rasulnya, untuk menyuruh kita mengakui keislaman seseorang bagi siapa yang mengucap 2 kalimat syahadah, walau hanya sekedar pengucapan saja. Kalian ya, saudaraku yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga kita lihat, Nabi pernah menyuruh sahabat untuk melakukan sebuah survei dan membuat statistik, survei statistik ya. Nabi pernah mengucapkan kepada Huzaifah bin Yaman, qal kunna ma Rasulullah faqal uhsuli kam yalfidhul Islam. Nabi pernah menyuruh kepada para sahabat untuk uhsuli, hitung untukku, kam yalfidhul Islam, berapa orang melafazkan Islam. Tolong hitung berapa orang yang melafazkan Islam. Lafaz artinya mengucapkan dengan lisannya. Nabi pernah menyuruh para sahabat untuk menghitung padu drawa mandung urangnya ketika di Makkah, ketika di Madinah, ketika masih sedikit, belum begitu banyak para sahabat ya. Nabi suruh untuk hitung berapa orang sudah yang telah melafazkan Islam. Faqala qulna ya Rasulullah atakhafu alaina wa nahnu ma baina 600 ila 700. Lalu Huzaifah bin Yaman bilang apa? Ya Rasulullah, untuk apa kita hitung? Apakah engkau khawatir terhadap kami? Jumlah kami antara 600 sampai 700. Jadi para sahabat pada masa itu manteng sekitar 600 atau 700. Tapi Nabi suruh untuk uhsu. Uhsu itu artinya menghitung dengan teliti. Jumlah orang ni padudro jelas dengan nama-nama. Nanyo kamu lafazkan Islam, nyo kai ikut Islam, so yang kai ikut. Berjelas dengan nama-nama madumnya. Jadi ada sunnah Nabi membuat statistik itu, ini termasuk adalah dalil. Statistik itu adalah salah satu daripada sunnah Nabi dalam membuat sebuah kebijakan. Berjelas padu person, berjelas fenomena di padu orang di kiban padu drona nyo perle bantuan bansos, yang butuh bansos itu berapa orang pastinya berjelas aja, berindikasi benarnya personalnya berjelas. Itu sunnah Nabi SAW. Nabi suruh untuk membuat itu perhitungan seperti itu yang telah melafazkan Islam. Ketika para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau khawatir takut kepada kami? Kami antara 600 sampai 700 ya.
Qal innakum la tadruna la'allakum tubtalu. Nah, ini dia alasannya, kata Nabi, apa? Kalian tidak tahu, boleh jadi akan datang suatu saat engkau itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, rupanya Nabi mempersiapkan, disuruh hitung orang-orang yang telah melafazkan Islam ini. Kenapa? Apabila datang ujian ke depan, sesuatu yang tidak diduga ke depan, itu bisa diketahui siapa sebenarnya yang Islam, siapa yang tidak. Apa kata Huzaifah? Qal fabtulina hatta ja'ala ar-rajulu minna la yusalli illa sirra. Betul apa kata Nabi. Kami setelah itu mendapatkan ujian berat, sampai-sampai sahabat-sahabat kami itu tidak solat kecuali dalam kondisi yang tersembunyi. Hanya deh kena lego. Mereka sampai pada masa di mana kondisi tidak bisa menampakkan Islam mereka sama sekali. Karena ada statistik sebelumnya, ketika diuji demikian orang tidak menampakkan Islamnya, kita tahu nyan ngon danyo, pakat awai kalau dah hitung hitam dalam list danyo. Walaupun kondisi hanya kepedero ke Islam saatnya, pakat karena sedang ujian berat misalkan. Nah, ini dia. Apa dalil dari sini? Nabi menyuruh para sahabat membuat statistik, melihat berapa jumlah orang yang melafazkan Islam, yang melafazkan zahirnya. Mana si Rasulullahnya yang penena, yang kadang hanya betul gelafazkan Islam, tapi kadang musuhnya gimana? Yang melafazkan Islam kalian hitung, udah itu ceritanya. Itu dianggap sebagai seorang muslim. Nah, ini dijadikan wahada yadullu ala anna kullu man nataqa bi kalimatil Islam kana ma'dudan fil muslimin. Nah, ini dalil dari riwayat ini. Ini riwayat sahih Imam Bukhari, ya, bahwa orang yang melafazkan Islam itu dianggap dia bagian daripada orang muslim. Mate untuk ibadahku, hai hati ke urusannya. Hati ke urusannya. Itu urusan Allah. Boleh jadi dalam hidup ini ada orang yang melafazkan Islam, menjalankan iman secara zahir, tapi na'udzubillah hari kiamat dia kekal dalam neraka. Boleh jadi, boleh jadi. Seperti orang munafik, ya, fid darkil asfali minan nar, orang munafik itu, ya. Tapi kita tidak boleh untuk menuduh seseorang munafik selama mereka masih melafazkan Islam, menampakkan Islam. Begitu juga sebaliknya, saudaraku. Boleh jadi ada orang kafir dalam hidup kita, kita hukum dia kafir, tapi boleh jadi hari kiamat nanti dia selamat. Hari kiamat selamat, iya, daripada api neraka, iya. Tapi Ustaz, kita hukumkan dia sekarang kafir. Kita hukumkan secara zahir kafir, tetapi hari kiamat boleh jadi dia selamat. Itulah yang digolongkan oleh para ulama tauhid disebut dengan ahli fatrah. Ahlu fatrah. Ahlu fatrah itu adalah mereka yang tidak sampai kepada mereka risalah Islam, risalah para anbiya, sehingga dia hidup tanpa sampai kepada mereka dakwah dan risalah Islam atau risalah para nabi. Mereka dihukumkan oleh para ulama kita itu masuk, boleh jadi akhirat nanti dia diampuni oleh Allah karena tidak sampai risalah kepada dia dengan baik. Hari ini apakah ada misalkan ahli fatrah, Ustaz? Hari ini boleh jadi ada orang kafir, secara zahir kita hukumkan dia kafir, kita boleh menghukum dia kafir, tapi boleh jadi dia hari kiamat nanti dia selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu, Ustaz? Contohnya, ada orang kafir yang tidak sampai Islam kepada dia secara benar. Yang dur Islam ba urangnya adalah Islam yang salah. Yang me ba urangnya Islam teroris, Islam hana betul, ya. Sedangkan dia sama sekali tidak ada akses mengetahui Islam secara benar. Yang kalau seandainya dia mengetahui Islam secara benar, maka dia akan beriman. Tapi hana so peterang Islam dengan betul ba urangnya. Hana so petro.
Islam yang bagus, yang baik ini tidak nampak sama dia, sehingga dia tidak bisa mengikuti Islam. Yang kalau seandainya Islam itu nampak kepada dia dengan cara yang benar dan baik, maka dia akan menjadi Muslim. Nah, kalau orang yang seperti ini kafir kita hukumkan secara zahir karena dia tidak melaksanakan 2 kalimat syahadah, kemudian dia tidak melaksanakan solat dan rukun Islam dan yang lainnya, hidup bersama dengan orang kafir, ya, tidak sampai kepada dia Islam dengan cara yang benar, boleh jadi orang ini kafir di dunia kita hukumkan, di akhirat dia diampuni oleh Allah dan selamat. Nah, begitu saudaraku yang dimuliakan Allah, ya. Jadi masalah keimanan ini tidak dikembalikan kepada manusia untuk menghukumnya. Kita hanya mengambil secara zahirnya saja disuruh di dalam Islam. Kemudian kita lihat pada dalil yang selanjutnya, hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughiru idza tala'al fajr wa kana yastami'ul adzan fa in sami'a adzanan amsaka wa illa aghara. Bahwa Nabi, daripada Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apabila beliau menyerang suatu kaum, maka beliau menyerangnya itu ketika telah terbit fajar. Wa kana yastami'ul azan, Nabi menunggu azan dulu. Fa idza sami'a azan amsaka, apabila Nabi mendengarkan azan pada suatu tempat, suatu kaum yang akan diserang, maka Nabi tidak menyerangnya. Kenapa? Ada azan di sana, enggak boleh diserang, ya. Wa illa aghra, apabila tidak didengarkan azan di waktu subuh, maka Nabi menyerang kaum itu. Ini dalam masa peperangan masa Nabi dulu, ya. Jadi Nabi tunggu dulu. Apabila datang ke sebuah tempat Sabo Kampung, ya, Sabo Kampung kalian. Apabila Nabi ingin menyerang kampung itu, artinya berperang, Nabi tunggu dulu. Kalau beliau mendengar ada azan dikumandangkan di kampung itu, dianggap kampung itu muslim, udah, itu enggak boleh, mereka terlindungi. Tapi apabila tidak mendengarkan azan, gimana? Baru itu diperangi. Mamanya uronyo dapat keknya. Ugampung danyo gimana, ya? Nyo dah dengar pat na subang, menyahana subang berah gimana? Menya secara zahir juga. Na kampung-kampung uronyo yang ketika subuh hana dah dengar bang. Nah, ya cek. Nyan zaman Nabi ke perang kampungnya menyahana dengar bang. Yang uronyo gimana? Mendang na. Ha? Mendang nahan di kampung-kampung yang subuh hana dah dengar bang. Mendang na. Walaupun mik karaya na, tapi hana dah dengar tu cik, ya. Padahal Nabi awal kiban cara gedengar bang Nabi, gedengar azan kiban cara mig hana su ubid, walau su ubidnya geyu dengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Itu yang membuktikan orang itu muslim atau tidak secara zahir kampung itu. Maka saudaraku, kampung-kampung kita orang muslim, udah tahu, enggak diragukan orang Aceh ini orang muslim. Tapi yang aneh, kalau seandainya sudah orang Aceh orang muslim, tetapi kenapa ada kampung-kampung yang tidak terdengar azan ketika subuh? Padahal mik ubiraya tu, tapi hana deh dengar subang. Gimana cara? Hah? Nah, menyedihkannya, ya. Yang diantaranya, ya, maka ke menyena wali kota, apakah juga bupati, ya, nyan perle bupati pegak survei padu boh kampung bak wilayah kabupaten kanyan yang tubuh hanai dengar subang lo, hana subang. Nan dengar yang calon-calon bupati ke, ya, bahawa apabila don je ke bupati je ke wali kota,
pegat survei subuh siu dengar dia ya menyejaman Nabi giyu perang dia hana ada perang le tanya tapi giyu tayu benahi apabila nak kampung-kampung golong terdengar subang nyan pegah menasah dah masjid dah yang hana subang lo maka phone pegat ya menye Honda kali tujuk tarik Honda le dari Duku Imum ya Duku bila Duku Imum kan kerja Honda ino pakat nyak mudah kerja bang ke masjid tapi ternyata hana truk mah Hondanya tu kede bak masjid untuk kerja bang ya permudahkan bagaimana lihat agar supaya di mana-mana masjid di kampung Aceh ini dimanapun harus terdengar azan khususnya di waktu subuh karena subuh menjadi penilaian pakan han luhur mentang kepreh di Nabi pakan han tubuh mentang apa pakan han maghrib hana subuh menjadi penilaian takalan tubuh iban nai banginan atau hana subuh saudaraku yang dimuliakan Allah ya. Kemudian terakhir adalah ada riwayat penting ya. Ini riwayat sahih daripada Imam Al-Bukhari ya. Ini akhrajahu Al-Bukhari fi Tarikh wa Sahih Al-Albani. Riwayat ini adalah daripada Huzaifah bin Yaman juga. Inna akhwafu ma akhafu alaikum rajulun qara'a al-Qur'an hatta idza ru'iyat bahjatuhu alaihi wa kana rid'an lil Islam in salakha minhu wa nabadahu wara'a dhahri wa sa'a ala jarihi bisayf wa ramahu bisyirk qala Hudzaifah qultu ya nabiy Allah ayyuhuma awla bisyirk ar-rami awil marma ya qala bal ar-rami ya ini hadis ya mursal khafi disahihkan oleh Imam Albani dalam Sahih Ibnu Hibban. Kata Nabi apa? Sesungguhnya apa yang paling aku khawatirkan ke atas kalian adalah akhwafu ma akhafu alaikum. Yang paling lun takut aduh gata-gata mendung, ya kata Nabi ya. Yang paling aku khawatirkan pada kalian semua adalah rajulun qara'al Qur'an. Yaitu seseorang yang membaca Al-Qur'an, menghafalkan Al-Quran. Jadi qara'a di sini di dalam bahasa kalau masa dulu qara'a itu bukan cuma membaca lafaz saja. Orang yang hafal Al-Quran itu qara'a Al-Quran. Kenapa? Karena masa Nabi kan tidak ada tulisan Al-Quran. Orang yang membaca Quran pasti orang yang hafal Al-Quran. Karena Al-Quran tidak berbentuk mushaf masa Nabi. Masa Nabi Quran tidak berbentuk mushaf. Orang yang membaca Al-Quran itu pasti menghafal Al-Quran. Karena apa cara hafal? Gimana cara baca Al-Quran? Tulisan hana. Tapi jir baca Al-Quran menunjukkan dia menghafal. Jadi qara'a pada masa Nabi dulu, masa sahabat, ketika dikatakan qara'a itu pasti menghafal Quran. Karena menyauronyo orang hana ge hafal Quran tapi jir baca Quran pakan kalon menulis baca tulisan. Masa Nabi hana Qurannya hana bentuk tulisan lagi nya, hanya penulis-penulis tertentu. Maka ketika dikatakan membaca Al-Quran berarti juga menghafal. Nah, masuk dalam hal ini ya. Yang paling aku khawatirkan adalah seseorang membaca atau menghafal Al-Quran hatta idza ru'iyat bahjatuhu, sampai nampak Al-Quran itu pada dirinya. Jadi ganyan adalah orang yang tahu dengan Quran ya. Wa kana rid'an lil Islam, tetapi dia ini menjadi penghalang dari Islam. Itu yang dikhawatirkan Nabi. Yang paling aku khawatirkan pada kalian adalah orang yang dia itu dekat dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan nampak Al-Quran itu pada dirinya, tetapi dia menjadi penghalang terhadap Islam. Ini yang dikhawatirkan Nabi. Ini bukan menuduh penghafal Al-Quran, bukan. Tapi ini hadis Nabi yang sangat beliau khawatirkan kalau muncul fenomena ini. Orang yang nampak dekat dengan Al-Quran, nampak Al-Quran dia bersama dengannya, tetapi menjadi penghalang Islam. Bisa saja, kenapa tidak? Ada seperti itu. Nabi sudah menyampaikan. In salakha minhu, dia itu
Insalakha itu adalah orang yang gepluk draw ke bahasa kitanya, gepluk draw dari Islam, ya. Dia melepaskan dirinya dari Islam, ya. Wa nabadha wara'ah dhahrih, dan dia tinggalkan Islam itu di belakangnya. Wasa'a ala jarihi bisaif, dan dia mengangkat pedang kepada tetangganya. Jadi dia menjadi penghalang terhadap Islam, kemudian dia mengangkat pedang terhadap saudaranya dan tetangganya. Waramahu bisyirk, dan dia menuduh syirik kafir kepada tetangganya. Tetangga artinya jar kata Nabi, tetangga siapa? Orang dekat yang kita hidup hari-hari dengan mereka, itu tetangga. Ini dikhawatirkan oleh Nabi. Orang yang tahu dengan Quran, Quran dengan ganyan, kemudian setelah itu dia dengan mudahnya menjadi penghalang dari Islam. Dia tinggalkan Islam yang sudah dia amalkan, kemudian dia angkat perang senjata, kemudian dia menuduh orang lain kafir. Dan ini terjadi dulu yang disebut dengan kaum Khawarij. Kaum Khawarij. Kaum Khawarij ini itu orang-orang yang taat beribadah. Taat dia dekat dengan Al-Quran, tetapi dengan mudah menghakimi kekufuran orang lain, mengkafirkan orang lain, dan bahkan sampai memerangi Nabi, memerangi Ali bin Abi Thalib pada masa itu, dan menuduh Ali orang kafir, mengkafirkan Ali, mengkafirkan para sahabat. Tapi kan orangnya tak fikir dia orangnya orang hana mafhum Islam. Mereka orang yang dekat dengan Al-Quran, beribadah, tapi dengan mudah mengkafirkan orang lain. Na'udzubillah. Ini fenomena ini disampaikan Nabi, ini dikhawatirkan oleh Nabi. Yang seperti ini justru yang menjadikan penghalang terhadap Islam. Ya, mudah-mudahan Allah lindungi kita dari kondisi yang seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Allah jauhkan pribadi-pribadi orang-orang yang jadi penghalang terhadap Islam dengan kondisi seperti itu.